Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Yafi di channel Genristek di segmen Desi Entrepreneur. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Hari ini kita kedatangan tamu, seseorang yang menggeluti usaha di bidang makanan. Boleh perkenalan dulu teh ke viewer. Halo, nama saya Dewi Anissa. Hai Teh Dewi. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan aja ya. Teteh kan bisnis ini di bidang usaha ya, bidang usaha makanan. Ide awal Teteh memulai bisnis ini karena apa gitu? Kalau ide awal sih karena pertamanya sih seneng masak ya, keluarga ya ini, usaha keluarga. Seneng masak, terus dari rasa kayak pas untuk dijual, jadi nyobain dijual, jadi deh. Oh ya, jadi Teteh pede gitu sama masakan Teteh. Iya, soal keluarga sih. Terus berapa orang sih yang Teteh pekerjakan sebagai karyawan di bisnis Teteh ini? Kalau ini sih saya dari dulu paling sama keluarga ya, cuman kalau sekarang cuman satu orang. Itu masih ada kaitan sama keluarga Teteh? Masih ada kaitan sama keluarga. Terus Teteh kan sebagai pemilik usaha ini, tanggung jawab Teteh itu apa di bidang usaha ini selain pemilik gitu? Kalau terhadap makanan sih lebih kayak sering ngoreksi rasa, terus kayak lihat-lihat komenan kalau misalnya dari komenan pelanggan gitu, reviewnya apa yang kurang sama yang harusnya kayak apa gitu. Setiap usaha kan punya tujuan nih atau goal. Tujuan Teteh mendirikan usaha ini ke depannya tuh mau apa gitu? Untuk sekarang sih lebih kayak pengen sukses, saing sama yang lain ya. Jadi lebih usahanya lebih berkembang lebih gede aja sih. Selain memuaskan perut pelanggan ya. Iya. Lebih dari gitu. Teteh sehari-hari jualannya di mana? Saya jualan di Geger Kalong. Geger Kalong. DT. DT itu di mana? Darul Tauhid. Baru tahu saya. Nerima orderan online kan selain dagang di tempat gitu? Ada saya tuh ada Shopee Food, ada GoFood juga, ada GrabFood juga. Nah, jadi manfaatin teknologi yang ada ya buat nge-boost penjualan Teteh gitu. Betul. Terus gimana nih cara Teteh ngatur orderan online gitu? Selain makanannya yang nanti dingin di tangan konsumen gitu. Oh, kalau kita kalau dingin sih enggak ya, soalnya kalau kita itu di packingnya pas drivernya datang. Jadi kan di aplikasi itu ada menit-menitnya, kapan driver datang, kapan waktu di toko itu berapa lama. Jadi kemungkinan untuk dingin sih enggak gitu. Terus bagaimana cara Teteh memasarkan bisnis Teteh kepada orang-orang banyak gitu, selain kan ada nih bisik-bisik tetangga atau omongan dari orang lain bahwa makanan Teteh misalnya enak, jadi kan orang lain tuh pada beli ke Teteh. Jadi Teteh manfaatin iklannya tuh kayak gimana gitu? Kalau sekarang sih baru paling dari Instagram aja sih. Sosial media. Iya, promosinya lewat sosial media aja. Tapi rata-rata sih orang-orang taunya dari GoFood-nya itu. Jadi yang acak gitu sih. Kalau iklan baru Instagram aja. Lupa nih pertanyaan yang mau tadi ditanyain dari awal tuh, makanannya tuh makanan apa yang dijual? Seblak kah atau random gitu? Enggak, kalau kita tuh dibentuknya bentuk nasi sarapan gitu. Ada nasi kuning, ada lontong kari, sama nasi pepes gitu. Berarti fokusnya di sarapan gitu, makanannya? Iya, makanan buat sarapan. Sebelumnya Teteh punya mentor bisnis gak buat ngejalanin usaha ini gitu? Enggak sih, tapi dari dulu saya itu sama kakak sepupu saya berdua. Jadi kita bareng-bareng dari dulu, dari 2010 gitu ngerintis ini. Jadi paling cuman dari situ aja sih. Kalau mentor yang nyuruh-nyuruh gitu enggak sih. Kayak gitu, iya. Berarti dalam kata lain belajar sendiri ya? Iya. Awal dari Teteh mendirikan bisnis usaha di bidang makanan itu kapan? Dari SMA kah atau waktu kuliah gitu iseng ngisi waktu kosong, waktu luang gitu? Enggak sih, kalau ini kan karena usaha keluarga, saya mulainya sih dari 2010 ya. 2010-an. Saya masih SMP kayaknya. SMP udah lama ya? Tapi kan karena barengan ya sama kakak sepupu, jadi lebih banyaknya sih kakak sepupu saya yang
apa kayak jualannya mah gitu. Oh jadi kakak sepupu teteh tuh jualan dulu gitu sebelum teteh? Barengan gitu. Oh barengan? Kirain teteh ngelanjut usaha kakak sepupu teteh gitu? Enggak. Jadi beda ya, kan? Sampai sekarang masih barengan. Suka duka teteh menjalani bisnis usaha ini apa gitu? Dulu sih sempet ya, kita awalnya kita nasi kuning dulu kan. Nasi kuning cuman bawa kayak termos kecil gitu. Terus lama-lama udah mulai rame, kita tambahin yang namanya lontong kari, dari lontong kari ayam. Terus nanti kita pernah cuman bawa 10 porsi juga nggak habis gitu kalau dukanya ya. Terus lama-lama ada yang request pengennya nasi kuningnya ada yang cuman telur dadar aja. Nah kita tambahin menunya itu yang tadi lengkap, ada jadi variasi kan, jadi banyak. Terus ada lagi nih yang request minta lontong karinya jangan ayam doang. Nah kita mikir apa ya, kita keingetan kenapa nggak pakai daging, jadi tambah lagi. Terus sempat juga kita harus mulai lagi dari awal, udah rame mulai lagi dari awal karena dipindahin tempatnya. Kita harus nyari dulu tempat di mana yang strategis, gak jauh dari situ. Terus parkirannya yang seenggaknya luas lah sedikit gitu. Terus dapat mulai lagi dari nol, nyari lagi pelanggan baru, nyari lagi pelanggan lama kan nggak ada yang tahu ya, belum tahu tempat itu gitu. Tempat baru itu. Terus dari situ berapa ya, 4 tahunan lah baru bisa bangkit lagi. Ada lagi rame, nambahin menu baru, masuk lagi, lumayan deh sampai sekarang baru aja stabil lah sekarang. Waktu COVID nih gimana teh penjualan teteh? Apakah laku kan online? Online-nya sih lumayan ya, tapi yang jatuh banget tuh yang datang ke tempat offline-nya. Kita tuh kebetulan banget tuh kita tuh di portal pas jalannya itu. Jadi otomatis orang-orang males ya. Dari kita harus ngelewatin portal atau apa gitu, jadi mereka males untuk parkir juga kan, ada lumayan jauh. Lumayan tuh sepi banget lah, kehitungnya sepi banget. Tapi kalau online-nya sih ya standar lah. Berarti kena dampak banget ya pada seperti itu? Masih kena dampak berapa tahun ya? 2 tahunan lah. 2 tahun? Lumayan lama. Iya, terus makanya. Teteh bisa survive dari kondisi itu gimana teh? Ceritain, penasaran. Kalau dari situ sih kita tetap yakin sih. Meskipun kita yang datangnya jarang, tapi seenggaknya kan ada ya dari si GoFood-nya ini lumayan. Gitu. Jadi kita balik lagi nggak mikir untuk kayak udah deh berhenti aja, kan banyak ya yang udahan di tengah jalan karena modalnya makin kesini makin gede kan, malah nggak ketutup sama modal juga nggak tutup. Tapi balik lagi ya ada aja sih rezekinya. Alhamdulillahnya. Bisa yakin bisa. Jadi yakin aja sih, jadi akhirnya 2022 pertengahan lah mulai banyak yang datang offline gitu. udah pada nggak takut intinya gitu. Gitu. Tadi kan Teteh bilang dari tahun 2010 kan, itu udah lumayan lama banget, malah lama, dihitung-hitung kurang lebih 13 tahun. Iya. Dari keuntungan penjualan makanan Teteh atau hasil keringat Teteh bisa kebeli apa aja gitu dari keuntungan ini, usaha ini? Alhamdulillahnya ya. Kalau dari keuntungan itu tuh kita udah alhamdulillah ada kebeli rumah. Udah alhamdulillah kita bisa ngebangun dikit-dikit. Terus jadi rumah, terus kuliah juga kebayar sih ya, maksudnya bisa bayar sendiri juga. Terus paling apa ya? Ya motor yang gitu-gitu sih udah alhamdulillah sih. Terus yang paling senengnya itu ya makin kesini banyak orderan orang-orang yang kayak Jumat berkah gitu. Itu terus kayak stabil tuh di Sabtu Minggu kan orang-orang pada libur ya. Mereka tuh banyak yang datang, jadi pesanan juga banyak, jadi kita bisa berkilo-kilo dari si berasnya gitu. Terus porsinya lebih nambah, itu sih senengnya pas sekarang. Terus ini lebih ke pribadi sih, keuntungan Teteh per hari itu netnya berapa bersihnya? Kalau per hari sih nggak tentu ya, tapi kalau per bulan sih adalah di 30 kalau disatu sama GoFood gitu. 30 Iya, tapi kotor ya, maksudnya belum kita pilih sama modal segala macam gitu. Kegiatan sampingan Teteh selain berjualan ini apa gitu? Kalau sekarang semenjak lulus kuliah, saya jadi jadi guru TK. Terus cara ngebagi waktu antara pekerjaan Teteh sebagai guru dan berjualan gimana? Nah, kalau sekarang tuh jadi ada
ada karyawan kan. Jadi pagi kan kita jualan pagi dipegang sama itu. Nah siang kita kosong dimanfaatin buat masak, bikin bumbu segala macam, ke pasar segala macam di situ gitu. Ribet gak teh, maksudnya bikin teteh capek nggak? Capek sih ya ada, tapi ya seneng aja ya? Sih kalau udah, apalagi kalau udah rame ya. Malah seneng, jadi kayak yaudah nggak ada kepikiran kayak aduh capek banget nih, enggak. Enjoy gitu. Gitu. Resiko menggeluti usaha di bidang makanan kan yang paling umum tuh ada kemungkinan basi, terus yang nggak kejual sebagian terus jadi sisa. Itu teteh gimana cara menanggulanginya? Kalau kita kan berbahan bakunya kan santan ya, santan sama bumbu kuning. Jadi kalau misalkan dibesokin ada kemungkinan basi terus si warnanya juga ngaruh kan. Jadi kita nggak pernah dibesokin. Jadi paling kalau sisa ya kita kasihin. Terus kalau kuahnya kadang juga kita buang, soalnya memang nggak semua, kadang yang orang juga nggak semuanya nggak tiap hari pengen kan gitu. Terus kan banyak ya ini. Gimana salah satunya itu doang nih buang. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau order makanan dari teteh itu kan via Gojek atau Shopee Food. Nama tokonya apa teh di Gojek atau Shopee Food itu? Teman-teman bisa order di nasi kuning, geger kalong. Kenapa ya pakai koma? Soalnya banyak yang ketukar kadang. Menunya sama, namanya hampir sama, tahu-tahu ada komplainan nih kok nggak beda ya gitu. Jadi nasi kuning, geger kalong. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, kalau mau order makanan teteh tuh via Gojek sama Shopee Food kan, boleh dong kasih tahu nama tokonya. Buat teman-teman yang mau order bisa di share namanya nasi kuning, geger kalong. Kenapa pakai koma? Soalnya banyak yang ketuker, menunya sama, namanya juga hampir sama gitu. Jadi biar nggak suka ada komplainan kenapa barangnya beda gitu. Ciri khas usaha teteh dibanding yang lain kan banyak nih yang jualan nasi kuning atau menu-menu sarapan tuh apa di usaha teteh yang jadi ciri khasnya? Kalau di kita tuh pertama packingannya udah jelas beda ya. Kita kalau yang di offline tuh pakai mika. Kalau di online itu udah jelas pakai twin wall. Kita nggak pakai styrofoam. Jadi twin wall tuh ada yang dari plastik yang bisa di microwave gitu. Terus dari nasinya kita wangi. Terus kita pakai bawang yang asli, goreng asli sendiri gitu. Jadi itu doang sih ya. Terus apa ya? Udah sih itu doang paling. Kalau yang membedakannya nggak sama aja sih yang lainnya mah. Sama kalau kita lontong ayamnya kan kalau orang lain disuwir ya, ayamnya suwir kecil gitu. Kalau kita nggak, ayamnya satuan. Jadi satu kayak paha aja gitu, bukan satu ekor ya. Terus ya udah, terus kayak dada aja gitu. Udah sih gitu doang paling yang bedain. Motivasi teteh untuk fokus berjualan makanan ini gitu kan, ada nih usaha misalnya baju yang lagi rame, terus apalagi ya, usaha jasa-jasa ya selain makanan deh. Kenapa teteh, motivasi teteh buat jalanin bisnis usaha makanan ini? Kalau saya tuh percaya kalau ini tuh kan makanan dibutuhin ya. Jadi kebutuhan pokok. Jadi meskipun kita sepi pun pasti orang ada yang butuh gitu. Jadi kita nggak, kalau misalnya dia sepi kita nggak langsung nyerah gitu. Tetap ngikutin alur gitu. Terus apakah teteh sebagai pemilik bidang usaha nih yang ya bisa dibilang maju kan gitu, bersedia nggak buat ngasih tips and trick kepada viewer channel ini gimana gitu sebelum memulai usaha, apalagi usaha di bidang makanan gitu? Kalau pesannya sih persiapin dulu ya semuanya, jangan ikutin hal yang viral gitu ya. Kalau kata saya, soalnya nggak gampang, banyak usaha yang di tengah-tengah malah gulung tikar, malah bangkrut karena udah nggak se-hype itu loh gitu. Jadi persiapin dulu dari semuanya, dari modal kuatin dulu, dari dia promosinya kayak apa, baru deh gitu. Menurut saya. Pertanyaan terakhir kan, jika teteh memiliki nasihat kepada seseorang
yang akan melakukan bisnis ini atau memulai bisnis ini, apa sih nasihatnya gitu? Selain persiapkan modal atau jangan ikuti tren yang lagi ramai gitu. Paling lebih lihat dulu apa yang dibutuhin sama kalau misalnya kayak sekarang ya, karena ngelihat perekonomian, lihat dulu deh harga yang masuk ke pasaran tuh kayak apa gitu kalau nasihatnya. Terus lihat dulu pasarnya kayak apa, harganya masuk atau enggak untuk dijual sama ke masyarakat gitu. Jadi harus nentuin target pasar yang mau di ini ya? Iya, jadi jangan langsung kayak kita punya planning untuk harga sekian, tapi mereka tuh mereka mau beli tapi mikir lagi ya gitu. Bisa mungkin lah harganya cocok dulu lah gitu. Jadi nentuin target pasar tuh penting banget ya buat kemajuan bisnis nih. Iya, gitu. Jika teman-teman terdapat saran atau masukan, bisa share di kolom komentar di bawah ini. Kami tutup podcast ini. Sampai jumpa lagi di segmentasi entrepreneur selanjutnya. Dadah. Oke.